Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum saya mengarah ke Bang Faisal untuk melanjutkan perbincangan kami akan menunjukkan kepada Anda salah satu data begitu ya berkaitan dengan wilayah Palestina dari masa ke masa. Ya, seperti yang Anda saksikan ini pemirsa di layar kaca televisi Anda, di mana ini adalah wilayah Palestina dari masa ke masa yang di tahun 1897 hingga 1917 ini adalah 100% wilayah merupakan tanah milik warga Palestina yang kemudian juga organisasi Zionis dunia didirikan pada tahun 1897 di Basel. Deklarasi Balfour ini menyetujui pendirian rumah nasional orang Yahudi di Palestina. Kemudian di tahun 1946, 10% yang bisa Anda saksikan ya, ini berwarna biru. Ini adalah wilayah yang telah dibayar pemukim Yahudi. Sisanya 90% yang berwarna hijau, yang mendominasi ini masih dikuasai warga Palestina. Kemudian tahun di 1947, Sidang Umum PBB memprakarsai pemisahan Palestina Barat menjadi dua negara. 1948 hingga satu tahun kemudian, 1949, Perang Arab Israel menyebabkan Palestina terbagi menjadi 3 wilayah dan 77% wilayah dikuasai oleh Israel. Berikutnya pemirsa, 1956 hingga 1967 ini perang 6 hari antara Israel melawan Mesir, Yordania, dan juga Suriah. Israel pun mengklaim Gaza, Sinai, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Kemudian yang terbaru, 2012 hingga saat ini pasukan Israel meninggalkan Gaza dan 4 permukiman di tepi barat utara, wilayah tepi barat dikuasai Palestina. Dan ini adalah peta terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada hari ini, pemirsa, sebagai pengakuan atas kemerdekaan Palestina. Kami lanjutkan perbincangan, Bang Faisal, sebelum masuk ke pertanyaan yang tadi sempat terputus berkaitan dengan respon dari negara-negara Arab begitu ya. Boleh saya minta komentar terlebih dahulu ya berkaitan dengan tadi wilayah yang sudah dijabarkan, termasuk juga Inggris nampaknya sudah melakukan sikap ataupun juga sebuah aksi terlebih dahulu untuk menguasai sebagian wilayah dari mengakui begitu ya satu wilayah dari Palestina tersebut. Bang Faisal, Anda melihat ini seperti apa? Kalau saya lihat gelombang pengakuan dari negara-negara barat terhadap negara Palestina ini sesuatu yang positif, tapi saya melihatnya ini lebih sebagai sikap simpati. Sebenarnya rakyat Palestina terutama di jalur Gaza sudah kebanjiran simpati sejak genosida dilakukan awal Oktober 2023. Harusnya sebagai korban bangsa Palestina itu butuh keadilan, bukan sekedar simpati. Nah, keadilan ini yang belum pernah diberikan oleh dunia terhadap bangsa Palestina. Artinya kalau pengakuan Inggris, Kanada, terus Australia nanti atau negara barat lainnya sekutu Amerika itu kalau tidak ditindaklanjuti dalam bentuk yang konkret tadi seperti misalkan menerapkan sanksi politik, ekonomi, militer terhadap Israel itu ya sekedar simpati saja. Tapi bukan sebuah pengakuan yang serius, pengakuan yang jujur. Karena ini kan pengakuan ini kan tidak mengubah keadaan di lapangan. Nah, apa tindakan konkret yang penting itu segera itu yaitu menghentikan genosida. Oke, menghentikan genosida dan juga sudah memberikan sanksi kepada Israel gitu ya. Tapi seberapa mungkin itu semua dilakukan lagi dan lagi ya Bang ya, karena sudah sekian lama banyak negara yang hanya condemn begitu ya, tidak bisa bergerak lebih lanjut, tidak bisa mengambil langkah untuk setidaknya minimal memberikan sanksi terhadap Israel. Ya kalau saya melihat harusnya terbalik, bukan pengakuan terhadap negara Palestina yang diutamakan, tapi negara-negara barat sekutu Amerika itu adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Itu tekanannya lebih keras ketimbang memberikan pengakuan terhadap Palestina. Karena itu lebih konkret tindakannya. Oke, baik. Bang Mardhani, untuk pandangan Anda sendiri seperti apa, Bang? Setuju. Sekarang ini arus yang selama ini dukung Israel, negara kami di IPU, di Parlemen Dunia suka bilangnya 12 plus ya. Inggris, Prancis, Spanyol, Australia masuk di situ, kemudian Kanada, itu mayoritas selalu dukung Israel. Sekarang mereka sudah berbalik.
Tinggal memang yang paling utama sekarang memang penghentian genosida. Yang kita ngomong sekarang nih, Israel bukan cuma sudah menyiapkan tanknya, sudah menyerbu bahkan. Hari-hari kita mendengar dan itu tidak ada tindakan tegas menghentikannya. Walaupun blessing in disguise-nya kemarin di Madrid lebih dari 100.000. Sebelumnya di Den Haag, sebelumnya bahkan kalau lihat di Swiss itu beberapa dokter mogok makan berkelanjutan, gantian. Artinya dukungan dari masyarakat dunia kepada Palestina dan Gaza kian meningkat. Makin jelas terbuka betapa sangat jahat dan zalimnya Israel, serta posisi Amerika yang tidak berubah. Nah, saya tetap yakin hukum sentimen publik. Kalau seluruh masyarakat dunia, kita di Indonesia jalan, di belahan dunia manapun, bahkan waktu itu teman-teman di Eropa mengatakan tiap minggu ada demo Palestina di Eropa. Kalau itu terus-menerus berjalan, tidak akan ada yang tahan menghadapi gelombang rakyat yang ingin kejahatan Israel itu dihukum. Begitu. Jadi sebenarnya kita sendiri minimal, Bang Mardhani, dari Indonesia begitu, seberapa besar sih bisa berharap terhadap sidang umum PBB ataupun juga forum yang akan digelar di New York hari ini dan juga besok begitu ya. Ini mengingat kalau kita berbicara mengenai resolusi, ini tidak pernah mengikat, Bang Mardhani. Ya, tetap a long walk to freedom, 1000 langkah itu dimulai dengan langkah pertama. Pak Prabowo sangat istimewa. Brazil selalu nomor 1, karena itu memang sudah secara traditionally Brazil. Nomor 2 pasti Amerika karena tuan rumah. Nah, nomor 3 itu diundi dan kita dapat undian terbaik sesudah Amerika. Jadi mudah-mudahan Donald Trump-nya masih ada, semua masih on fire. Ketika Pak Prabowo bisa membuat pidato yang seperti Bung Karno tahun 61 ya, to build a new world gitulah, itu luar biasa. Tetap saya pikir ini momen paling mahal. Ini momen of truth buat Pak Prabowo, buat Indonesia, dan buat kita dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oke, baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, yang juga dikhawatirkan adalah, beberapa negara ini sepakat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, tetapi ternyata Israel juga tidak memperdulikan itu. Mereka malah semakin gencar untuk melakukan penggempuran dan juga serangan terhadap Palestina. Apa yang bisa dilakukan dunia atau setidaknya negara kita Indonesia dalam forum dunia tersebut ya, PBB, agar ini tidak terjadi? Oke, kecenderungan bahwa Israel akan melanjutkannya itu sangat besar ya, Mbak. Karena polanya Israel itu kelihatan dalam beberapa waktu terakhir adalah semakin menunjukkan keinginan Israel perpetual war. Jadi perang tiada akhir. Ya, itu banyak faktor, ada faktor keamanan termasuk juga faktor dimensi politik domestiknya Israel. Nah, tapi yang kedua sebenarnya yang menarik yang juga kita lihat, dunia ini kan tidak berada dalam ruang yang sifatnya vakum. Ya. Perubahan sikap negara-negara dunia Barat khususnya terhadap Palestina, mengakui Palestina itu sesuatu hal yang saya pikir faktornya macam-macam. Ada faktor normatif, ada nggak? Ada. Ya kan, ada faktor ini karena melihat sudah begitu muak dengan apa yang dilakukan Israel, ada nggak? Ada. Tapi juga kita sebenarnya ada faktor yang ketiga. Kalau tadi Pak Mardhani mention demo dan segala macam, itu berdampak nggak? Di negara-negara tersebut berdampak. Maksud saya berdampaknya dalam konteks seperti ini, Mbak. Ini adalah kelompok-kelompok politik yang kemudian sangat mendengar aspirasi dari publik, ya kan? Nah, satu hal yang menarik ketika bicara dalam konteksnya Inggris. Inggris itu dalam datanya YouGov yang terbaru, dia menunjukkan bahwa ketika ditanya masyarakat Inggris, setuju tidak kalau kemudian Inggris mendukung kemerdekaan Palestina, mengakui Palestina? Jumlahnya menarik, 44% setuju. Yang tidak setuju 18%. Artinya ini untuk negara barat ini sesuatu hal yang sangat menarik. Bahkan data lain YouGov juga kemudian pernah melansir di Spanyol dan di Denmark, itu hanya 6-12% masyarakatnya yang menyetujui apa yang dilakukan oleh Israel itu sesuatu hal yang benar. Berarti sisanya the rest menganggap ini sesuatu hal yang bermasalah. Gitu. Nah, ini insan-insan politik kemudian sangat mendengar dinamika yang terjadi secara domestik. Nah, artinya sebenarnya adalah ini sesuatu hal yang padu padan. Semua ketika melihat sidang umum PBB, the world is watching you. Ya, semua dunia akan melihat Anda. Kalau tadi Pak Mardhani benar, kemudian to build a world anew, dulu pidatonya Pak
Soekarno seperti itu. Ya. Bahkan di tahun 60-61 itu Pak Soekarno juga sudah bicara tentang reformasi PBB, seingat saya di situ kan. Tapi gagasan-gagasan itu yang kemudian sebenarnya menjadi memori buat dunia bahwa Anda ada di mana sih, seperti itu. Harapan terlalu jauh untuk kemudian akan menghentikan genosida, saya pikir ini sesuatu hal yang tidak semudah itu, ya kan. Tapi ini sesuatu hal, langkah kecil yang harus kemudian dilakukan untuk memposisikan diri, Anda ada di mana nih dalam posisi konteks dunia hari ini. Pertanyaan berikutnya adalah kemudian setelah recognition, apa yang akan Anda lakukan? Setelah sidang umum PB, Anda punya posisi seperti ini, Anda punya posisi yang konsisten, tapi apa yang kemudian harus Anda lakukan untuk menghentikan kekerasan, kekejian yang dilakukan oleh Israel? Oke, banyak sebenarnya hal-hal yang penting untuk disoroti ya, karena lagi-lagi kalau kita berbicara mengenai konflik Israel dan juga Palestina, Israel sangat-sangat tidak bisa dipercaya dari waktu ke waktu bahkan, dan juga yang menarik adalah ini nampaknya mempertaruhkan nama PBB juga ya dalam sidang kali ini, apa yang bisa diperbuat oleh PBB juga untuk setidaknya membuktikan bahwa memang apa yang sudah dibahas ini membuahkan hasil untuk Palestina juga. Tapi dijawab usai jeda, Mas Agung dan juga Bang Faisal, kami akan kembali untuk Anda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.